Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kamil Nailal Muna sebagai moderator presentasi mata kuliah Kewarganegaraan dari kelompok 6 dengan judul Implementasi Bela Negara dan Nilai Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Nasionalisme. Kami dari kelas 6 CN, Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya tahun 2021. Next. Oke, anggota kelompok 6 dari saya sendiri. Yang pertama, Kamil Nailal Muna. Yang kedua ada Oktavia Dwi Erwanti. Yang ketiga ada Asina Sidik. Yang keempat ada Suci Arizena. Yang kelima ada Nadila Dwi Fradialia Putri. Yang keenam ada Karisma Angel Danwarta. Yang ketujuh ada Febika Fitri Agri. Kemudian kami juga berterima kasih kepada jajaran rektor, yaitu Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani, kemudian jajaran wakil rektor, diantaranya wakil rektor bidang akademik Profesor Dr. Aulani Am, kemudian wakil rektor bidang administrasi umum dan keuangan Profesor Dr. Andes Gugus Irianto, kemudian ada wakil rektor bidang kemahasiswaan Profesor Dr. Andes Abdul Hakim, kemudian wakil rektor bidang perencanaan dan kerjasama Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jadi. Kami juga berterima kasih kepada Dekan VIA, kepada Dr. Andes, Bapak Andi Fifta Wijaya, kemudian Ketua Prodi S1 Administrasi Bisnis, kepada Ibu Nila Firdausi Nuzula, kemudian kepada dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan kelas 6 CN, yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah. Di sini bisa kita lihat bahwa ada daftar isi. Bab yang pertama yaitu pendahuluan, bab yang kedua hasil dan pembahasan, bab ketiga yaitu penutup. Langsung saja ke bab yang pertama yaitu pendahuluan abstrak yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Bab pertama yaitu adalah abstrak. Bela negara merupakan suatu hal yang menjadi kewajiban dan menjadi sebuah hak bagi tiap-tiap warga negara. Bela negara sendiri mempunyai definisi sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara seutuhnya, tentu saja bela negara juga mempunyai tujuan, fungsi, dan manfaat. Tidak hanya itu, bela negara juga mempunyai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Penulisan artikel ini tentunya bertema bela negara dengan tujuan untuk mengetahui definisi, tujuan, fungsi, manfaat, implementasi, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam bela negara. Tidak hanya itu, artikel ini juga bertujuan mengetahui efek dari globalisasi terhadap nasionalisme dan identifikasi nilai-nilai bela negara dengan sistem nilai kearifan lokal, serta juga mengetahui bela negara bersifat hak atau kewajiban. Penulisan dari artikel ini memakai metode penelitian berupa kualitatif dan penganalisisan sumber data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Bung Hatta pernah berkata, hanya ada satu yang pantas menjadi tanah airku, yaitu Indonesia. Ia bangkit dan maju karena usaha. Usaha itu adalah aku. Kemudian John F. Kennedy, Presiden Amerika ke-35, pernah berkata, jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan pada negara. Dua pendapat tokoh tersebut mengungkapkan hal yang sama, yaitu pentingnya sikap konstruktif dan positif terhadap bela negara, terhadap negara sebagai wujud kecintaan atau biasa disebut bela negara. Setiap orang yang hidup di suatu wilayah negara harus memiliki sikap nasionalisme, patriotisme, dan bela negara.
Bela negara merupakan suatu tindakan untuk meningkatkan nasionalisme dan patriotisme seseorang, kelompok, maupun seluruh komponen negara. Secara fisik dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara tersebut. Sedangkan secara non-fisik dapat diartikan sebagai upaya berperan aktif dalam memajukan bangsa dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Bahasan tentang bela negara selalu memunculkan tantangan tersendiri. Seiring perubahan zaman, penerapan bela negara selalu fleksibel, berubah mengikuti perkembangan zaman. Pada zaman kolonial, bela negara lebih dituntut pada kemauan dan keikutsertaan dalam berperang, mengangkat senjata untuk melawan penjajah. Manifestasi bela negara saat ini lebih luas dan sangat beragam. Bela negara tidak hanya dipahami sebagai aktivitas atau keikutsertaan di media perang. Persaingan zaman, kemajuan teknologi, dan budaya menuntut bentuk bela negara yang lain. Tiap warga negara berhak dan wajib berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, tidak pandang laki-laki maupun perempuan, pekerjaan maupun profesinya, tua maupun muda, ulama maupun umarok, pejabat maupun penjahat, politisi maupun polisi, sipil maupun militer. Dengan demikian, bela negara tidak berpihak kepada suatu golongan, ras, atau etnik, sehingga bela negara mempunyai arti yang sangat luas agar mampu mengakomodasi semua golongan. Berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 tersimpan bahwa bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara. Hal tersebut disebutkan dalam pasal 27 ayat 3 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian pasal 30 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain dasar tersebut, bela negara dikuatkan dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2000 tentang pertahanan negara. Pada pasal 9 kembali ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Karena banyaknya sumber dan artikel yang mempunyai banyak perbedaan tentang persepsi bela negara, maka kami membuat artikel ini bermaksud untuk menyatukan berbagai persepsi tersebut. Kemudian diperoleh sebuah kesimpulan terhadap perbedaan persepsi bela negara sesuai dengan sumber dan artikel yang kita himpun. Selanjutnya ada tujuan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui definisi dari konsep bela negara. Yang kedua adalah mengetahui tujuan, fungsi, dan manfaat dari bela negara. Yang ketiga, mengetahui implementasi dari bela negara. Yang keempat, ada mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara. Yang kelima, ada mengetahui efek dari globalisasi terhadap nasionalisme. Yang keenam, ada mengetahui identifikasi nilai-nilai bela negara dengan sistem nilai kearifan lokal. Yang ketujuh, mengetahui bela negara bersifat hak atau kewajiban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis sumber data yang berupa kajian pustaka. Kajian pustaka yang dimaksud berupa artikel dan jurnal ilmiah yang memuat data-data teoritis dan konseptual dari bela negara. Kajian pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data menurut Miles Huberman. Proses analisis data yang pertama adalah dengan mereduksi kajian pustaka. Selanjutnya, kajian pustaka tersebut disajikan dalam format deskriptif. Proses terakhir dari penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Hasil dan pembahasan. Konsep bela negara. Secara konseptual, bela negara adalah sikap, tekad, dan juga perilaku warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur serta terpadu dan juga dijiwai oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dasar hukum mengenai bela negara terdapat dalam isi UUD 1945 yakni pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa semua warga berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian ada pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Silakan.
Tujuan bela negara adalah menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara, melestarikan budaya, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan juga negara, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan juga negara. Bela negara juga memiliki beberapa fungsi, yaitu merupakan kewajiban setiap warga negara, mempertahankan negara dari berbagai ancaman, merupakan panggilan sebagai warga negara, menjaga keutuhan wilayah negara. Bela negara memiliki banyak manfaat baik bagi individu maupun bagi negara itu tersendiri. Dengan adanya bela negara dapat tertanamkan rasa cinta pada bangsa dan patriotisme sesuai kemampuan masing-masing. Bela negara juga membentuk iman dan takwa pada masing-masing agama untuk mencintai bangsa dan negara, melatih jiwa kepemimpinan dan memimpin diri sendiri ataupun kelompok, menghilangkan sikap negatif, misalnya malas, apatis, intoleransi, dan lain-lain, membentuk sikap disiplin dan waktu aktivitas, dan juga pengaturan kegiatan lain, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, serta kepedulian antar sesama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada implementasi bela negara untuk mewujudkan nasionalisme. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Demikian antara lain amanah Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan bela negara. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara, keutuhan wilayah, yurisdiksi nasional, dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara adalah yang pertama, cinta tanah air dengan indikator A. Menjaga tanah dan perpekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. B. Jiwa dan raganya sebagai bangsa Indonesia. C. Memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. D. Menjaga nama baik bangsa dan negara. E. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan bernegara. Yang selanjutnya nomor 2 ada kesadaran berbangsa dan bernegara dengan indikatornya. Yang pertama, ikut aktif dalam organisasi kemasyarakat, profesi maupun politik. Yang selanjutnya ada menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, ada ikut serta dalam pemilihan umum. Yang keempat, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan bernegara. Yang kelima, ada berpartisipasi dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Yang selanjutnya nomor 3, yakin Pancasila sebagai ideologi negara dengan indikatornya. Yang pertama, memahami nilai-nilai dalam Pancasila. Yang selanjutnya, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, menjadi Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan bernegara. Lalu ada senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir ada yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan indikator A. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. B. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. C. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. D. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. 5. Memiliki kesiapan fisik dan psikis dengan indikator A. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta inteligensia. B. Senantiasa memelihara jiwa dan raganya. C. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. D. Gemar berolahraga. E. Senantiasa menjaga kesehatan. Untuk bisa melakukan bela negara, harus memiliki kemampuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan bela negara. Kemampuan tersebut tidak dibentuk melalui pendidikan bela negara melalui jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Bela negara dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, bisa pagi, siang, maupun malam hari, di lingkungan rumah tangga, masyarakat, instansi tempat bekerja, di sekolah, di tempat ibadah, di pasar, di dalam negeri maupun di luar negeri. Bela negara belum tentu bela pemerintah, dan sebaliknya bela pemerintah juga belum tentu bela negara. Kondisi yang ideal, bela negara juga bela pemerintah. Demikian juga bela
bela pemerintah juga bisa bela negara. Kondisi demikian jika pemerintah dan negara selaras dengan cita-cita dan tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjelang abad 21, dunia mengalami krisis multidimensi. Mulai dari dimensi ideologi dengan ditandai berakhirnya Perang Dingin, politik untuk mewujudkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan segala efek kebebasannya, krisis ekonomi yang melanda negara-negara maju maupun berkembang, krisis budaya yang melanda bangsa-bangsa yang belum mapan budayanya, hankam yang ditandai dengan kekuatan yang memusat pada satu negara. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam menyambut abad globalisasi. Perubahan yang begitu cepat dalam menyongsong globalisasi bisa menyurutkan rasa nasionalisme apabila suatu bangsa tidak mampu. Di sisi lain, globalisasi juga bisa meningkatkan rasa nasionalisme. Dengan menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI, mengetahui kondisi negara-negara lain, seseorang bisa meningkatkan rasa nasionalisme terbukti pada TKI banyak yang kembali dan menyumbangkan devisa untuk membangun tanah kelahirannya. Jadi globalisasi pada satu sisi bisa meningkatkan nasionalisme dan pada sisi lain juga bisa menyurutkan rasa nasionalisme. Pada kondisi pemerintah tidak mampu memberikan jaminan hak-hak warganya, maka akan bisa menyurutkan rasa nasionalisme. Di sisi lain, pemerintah bisa memberikan jaminan hak-hak warganya untuk bisa meningkatkan rasa nasionalisme. Selanjutnya ada identifikasi nilai-nilai bela negara dengan sistem nilai kearifan lokal masyarakat. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam bela negara adalah cinta tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dasarnya adalah ideologi Pancasila. Adapun identifikasi penyelenggaraan bela negara meliputi 1. Bentuk penyelenggaraan usaha bela negara. Wujud penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Yang kedua, bentuk bela negara di lingkungan masyarakat. Beberapa bentuk bela negara di lingkungan seperti ikut serta menanggulangi akibat bencana alam atau ikut serta mengatasi kerusakan lingkungan, keamanan rakyat yaitu berpartisipasi langsung di bidang keamanan, perlawanan rakyat yaitu bentuk partisipasi rakyat langsung dalam bidang pertahanan. Yang ketiga, bentuk bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari seperti kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, dan membayar pajak tepat pada waktunya. Bentuk dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada harmonisasi nilai bela negara dan nilai kearifan lokal untuk meningkatkan nasionalisme. Nilai-nilai yang dapat menguatkan bela negara dalam kearifan lokal diantaranya terdapat pada aktivitas nyadran dan upacara bersih desa. Yang pertama, nyadran. Tradisi nyadran bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diterima dan menjadikan manusia selalu ingat kepada Tuhannya. Pelaksanaan tradisi nyadran dapat menjadi penyelaras kebutuhan lahir batin, menjadi perekat sosial lintas agama, etnis, dan sosial. Yang kedua, upacara bersih desa. Aspek nilai sosial pada tradisi ini dapat dilihat dari prosesi atau pelaksanaan tradisi, yaitu proses pembuatan sesaji yang pembuatannya oleh masyarakat desa secara gotong royong, dibuat secara bersama-sama di suatu tempat yang diyakini suci oleh masyarakat desa. Hal tersebut harmoni dengan nilai-nilai bela negara
Sejalan dengan bentuk bela negara merupakan kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dapat diidentifikasikan dengan menciptakan suasana rukun, damai, harmonis dalam masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya ada bela negara, hak ataukah kewajiban. Hak adalah kewenangan warga negara untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban adalah suatu keharusan atau kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan oleh warga negara. Kewajiban dapat diartikan sebagai suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara. Kewajiban suatu tindakan atau sikap yang harus diambil atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena paparan di atas, dapat menimbulkan pertanyaan bela negara merupakan hak atau kewajiban bagi warga negara. Bela negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Adapun bentuk-bentuk bela negara disebut dalam ayat 2 dalam pasal yang sama, yakni keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Bela negara menjadi kewajiban setiap warga negara, siapapun yang mencintai NKRI. Seharusnya mempertahankannya sesuai kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Penegasan bahwa bela negara sebagai hak adalah afirmasi bahwa negara di sisi lain berkewajiban menyediakan ruang, kesempatan, regulasi, dan perlindungan terhadap bela negara. Sehubungan dengan upaya bela negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, negara memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas untuk bisa mendukung warga negara dalam upaya bela negara ini. Contohnya dengan memberikan pendidikan, pelatihan militer, dan membuka kesempatan menjadi TNI. Next. Dengan demikian, bela negara bersifat hak sekaligus kewajiban, lebih didasari rasionalisasi, urgensi, dan kompleksitas bentuk-bentuk bela negara, sehingga bela negara tidak bisa dikatakan sebagai hak saja atau kewajiban saja, melainkan keduanya. Tidak bisa dikotomikan apakah sebagai hak atau kewajiban. Oleh karena itu, penempatan bela negara sebagai hak dan kewajiban sudah sangat tepat dan kuat. Setiap warga negara wajib untuk membela negara kapanpun dan dimanapun, dalam bentuk apapun. Warga negara berhak membela dan pemerintah berkewajiban untuk menyediakan atau memfasilitasi apa yang menjadi hak-hak warga negara tersebut dalam upaya bela negara. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Bela negara merupakan hak dan kewajiban yang harus dimaknai sebagai hal yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan bernegara. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945, sebagai warga negara berhak dan wajib melakukan bela negara, di mana antara hak dan kewajiban ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bentuk bela negara juga sangat luas dan kompleks, sehingga semua warga negara harus melakukannya, siapapun dan kapanpun itu. Bela negara tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi bisa juga dengan non-fisik, seperti pengabdian sesuai dengan profesi. Selain itu, bela negara harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Di era sekarang ini, alih-alih berperang dengan kekerasan, pertarungan non-militer seperti politik, teknologi, ekonomi idealis, imperialisme budaya, dan lainnya semakin meningkat. Implementasi bela negara terus diaktualisasikan untuk menumbuhkan nasionalisme sesuai dengan perkembangan zaman. Seluruh komponen suatu negara harus bersinergi dalam menumbuhkan nasionalisme dengan memberdayakan potensi atau kearifan lokal. Identifikasi nilai-nilai bela negara berdasarkan sistem nilai kearifan lokal masyarakat meliputi bentuk penyelenggaraan upaya bela negara, bentuk bela negara di masyarakat, dan bentuk bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Harmoni dengan nilai-nilai lokal tersebut merupakan bentuk bela negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjaga kelestarian lingkungan.
Selanjutnya yaitu saran. Bagi pemerintah Republik Indonesia selaku pemangku kebijakan dan kekuasaan diharapkan untuk terus menyosialisasikan pentingnya bela negara terhadap karakter bangsa dan untuk terus memberikan dukungan kepada pihak-pihak terkait selaku pelaksana pendidikan bela negara di lingkungannya masing-masing. Bagi akademik selaku penyelenggara pendidikan diharapkan untuk terus membina anak didiknya melalui kurikulum dan organisasi-organisasi bela negara yang ada. Bagi warga negara Indonesia diharapkan untuk terus mengembangkan potensinya sesuai profesi masing-masing dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih dalam tentang implementasi bela negara dan nilai kearifan lokal untuk meningkatkan nasionalisme. Kemudian inilah beberapa referensi yang kami ambil mengenai implementasi bela negara. Bisa dilihat dengan seksama. Baik. Terima kasih. Mungkin itulah presentasi dari kelompok 6. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, Windy, silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Windy Triliani, saya dari kelompok 5. Sebelum itu terima kasih kepada moderator karena sudah memberikan waktunya untuk bertanya kali ini. Pertanyaan saya yaitu mengapa kesadaran bela negara itu sangat penting dan sangat diperlukan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman kelompok 6 yang mau menjawab. Oke, izin menjawab. Sebelumnya terima kasih Windy atas pertanyaannya. Kesadaran bela negara penting sebagai bentuk revolusi mental sekaligus membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas, dinamika, ancaman sekaligus untuk mewujudkan ketahanan nasional. Dengan adanya kesadaran akan bela negara, kita dapat memiliki sikap dan perilaku cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Apakah jelas, Windy? Iya, cukup jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Windy yang telah bertanya. Sekian, terima kasih kami dari kelompok 6 dan saya selaku moderator mengucapkan permintaan maaf apabila ada perkataan yang tidak mengenakan di hati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.